Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyah. Ar-raja ma qaranahu amal, ini membedakan antara tamanni dengan roja. Roja itu ma qaranahu amalun, satu tindakan yang disertai amal, itu berarti harapan. Berarti para sufi itu sangat realistis menghadapi hidup ini. Jadi tidak pernah ngelamun yang kemana-mana. Oleh karena itu, wa illa fahuwa umniyah, kalau tidak itu namanya angan-angan, tamanni, berimajinasi dan seterusnya. Oleh karena itu roja ini biasanya hubungannya dengan hal-hal di masa depan, al-mustaqbal. Nah, mengenai ma yahsulu, ma yahsulu fil mustaqbal ini macam-macam. Dulu pernah kita sampaikan ya, saya review saja, saya ulang sedikit. Orang berharap mengenai masa depan ini macam-macam, tapi yang mau kita uraikan sesuai dengan Al-Quran itu semuanya mulia. Tetapi karena Allah menggunakan kata roja ini dalam berbagai klasifikasi, itu menunjukkan bahwa ada makom roja. Roja pertama yang diharapkan adalah tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah bangkrut. Itu perdagangan apa ya? Ya berdagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah itu yang bagaimana? Ketika hati kita itu bermuamalah dengan Allah, dan itu pasarnya adalah ukhrawiyah semua, tidak ada yang duniawiyah. Oleh karena itu jangan sampai kita menuntut, saya sudah melakukan hal-hal yang benar menurut syariat kok masih bangkrut dagangku. Nah, ini harus yang dimaksud tijaratan lan tabur ini adalah di akhirat. Naik lagi roja ini adalah yarjuna rahmata rabbih, harapannya adalah rahmat. Karena apa? Tijaratan lan tabur ini isinya rahmatnya Allah. Kalau begitu harapaku rahmat naik. Naik lagi, siapa ya yang menjadi Tuhannya rahmat, yang memiliki sifat rahmat ini? Tuhan. Kalau begitu harapannya naik lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih. Harapannya naik. Sekarang aku kepengin tahu yang empunya rahmat. Aku ingin bertemu harapaku. Ini semua berhubungan dengan al-mustaqbal, masa depan. Masa depan kita ini apa sebenarnya? Fal ya'mal amalan sholiha
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini Rabb. Itu artinya apa? Seseorang di ayat itu dihubungkan liqa ar-Rabb ini dengan amaliyah yang ikhlas. Ini maknanya bahwa iqamati hukukir rububiyah itu di sini. Kenapa orang kepengin ketemu Tuhannya? Ini belum ketemu Allah, ketemu Tuhannya dulu. Nah, ini artinya sifat-sifat Rabb rububiyah, dia memasuki atmosfer di situ. Bagaimana aku sebagai hamba, engkau sebagai Tuhan, hakku sebagai hamba menyembahmu, mengabdimu terus menerus, dan engkau sebagai Tuhan berhak untuk ditegakkan. Apanya? Berhak disembah, berhak dimintai pertolongan, berhak dipasrahi, berhak di macam-macam. Seluruh asma sifatnya Allah di situ. Naik lagi rojak kita. Famangkana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Bagi orang yang harapannya Allah saja. Sebelumnya harapannya ketemu Rabb-nya. Sekarang harapannya, oh Rabbku itu ternyata Allah atau namanya. Nah, begitu. Kalau begitu harapanku dia saja. Rupanya ini belum selesai harapan kita ini. Ya. Faman kana yarju liqa Allah lah. Setelah harapannya Allah, dia kepingin liqa Allah. Ketika liqa ar-Rabb ini isinya mujahadah. Ya. Ketika yarjullah ini isinya karena sudah musyahadah. Ketika liqa Allah ini ma'rifah. Nah, ini situasi rojak, ya, rojak. Jadi ini menggambarkan bahwa kalau Allah memberi harapan kepada kita, harapan itu kan yang membuat orang bangkit semangat. Tanpa harapan orang tidak bangkit semangatnya. Tetapi oleh Allah dididik, ada tarbiyatur roja, pendidikan mengenai roja. Allah saja mendidik, tidak langsung bilang, sudah harapanku sekarang ketemu aku. Tidak. Manusia dididik pelan-pelan sampai oh ini harapan yang sesungguhnya. Oleh karena itu harapan yang mulia kalau di luar ini itu ya pasti tidak mulia. Kemudian harapanku dunia saja, harapanku sejahtera saja, harapanku mimpi-mimpiku terwujud, pasti tidak mulia itu harapan seperti itu. Yang mulia 5 ini. Nah, jangan sampai kita tidak ada di 5 ini, ya. Minimal di paling atas, minimal, ya, minimal. Harapannya pahala, nah, itu tijaratan lan tabur itu maknanya pahala. Di dalam pahala ada apa? Ada rahmat. Nah, di dalam rahmat apa? Ada rahmat yang harus dihayati melalui mujahadah.
Dan begitu. Disitulah lalu orang mulai memasuki musyahadah. Ya Allah, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah Allah. Itu musyahadah. Itulah awal makrifah ketika orang pengennya, aku kepengen ketemu engkau saja Allah. Itu dengan kerinduan yang dahsyat di dalam jiwa seseorang. Nah, makanya muhibbun, arifun, fanun terus menerus ada di dalam jiwa orang-orang yang memiliki harapan tinggi. Karena itu dilanjutkan, sesungguhnya di balik harapan puncak makrifah liqa Allah. Nah, kira-kira begitu. Kalau harapan seseorang adalah liqa, maka ini disebut makrifah. Pelakunanya namanya arifun. Arifun atau arifin. Sebenarnya apa ya yang dicari oleh para arifun ketika nanti sudah ketemu Allah? Nah, kalau habis sudah ketemu Allah mau apa kita? Itu pertanyaan besar. Ya, sampai wah, harap aku ketemu engkau Tuhan. Begitu ketemu, mau apa saya ya? Perasaan kita sudah selesai? Belum. Maka dilanjutkan oleh beliau, matlabul arifin minallah. Jadi kalau sudah ketemu Allah, maka kita kepingin sesuatu yang dari Allah. Para arifun, ahli makrifat itu sebenarnya yang dicari apa yang dari Allah itu? Satu, as-sidqu fil ubudiyah. Benar di dalam menghamba. Ini artinya iyyaka na'bud. Saya supaya benar melaksanakan iyyaka na'budu. Yang dicari oleh para wali, para sufi itu satu. Mujahadah, musyahadah, ma'rifah. Supaya apa ya? Ya supaya ini sudah. Bukan macam-macam. Ternyata ini yang harus saya. Iyyaka na'budu, tapi yang benar. As-sidqu, benar. Fil ubudiyah. Yang kedua, wal qiyam bihuquqir rububiyah. Wa iyyaka nasta'in. Menegakkan hak-hak ketuhanan. Selama ini aku sebagai hambamu Tuhan, hambamu ketika subuh tadi, sholat subuh aku jadi hambamu, selesai sholat subuh masih wiridan, masih hambamu, dan aku masih menegakkan hak-hak ketuhananmu. Begitu keluar dari masjid, hilang semua. Kita tidak menjadi hamba Tuhan, juga tidak menegakkan hak-hak ketuhanan. Wis lali. Gitu. Para arifun, yang dituntut oleh para arifun dari Allah yang diinginkan adalah terus menerus situasi dua ini tidak bergeser. Oleh karena itu, bagaimana suasana muhadarah, musyahadah, muraqabah, ya, musyahadah, ini dijaga betul oleh
para arifun supaya tidak kehilangan momentum kehambaan dan terus-menerus menyadari hak-hak ketuhanan di dalam diri kita sebagai hamba. Kamu hambaku, aku Tuhanmu. Ya, sebagai hamba ya terus-menerus bergantung, menyembah, berbakti, itu menegakkan ketuhanan dia namanya. Seperti kita habis baca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Qul huwallahu ahad itu adalah statement keimanan kita. Bagaimana mewujudkan iman kita? Allahus samad. Kita melakukan Allahus samad ini berapa menit dalam setengah jam saja misalnya. Hati kita gantung terus pada Allah itu berapa? Jangan-jangan dalam 1 menit hanya beberapa tek hilang itu. Makanya oleh Allah diingatkan kita untuk banyak mengingat dia, berzikir. Bahkan ada ibadah wajib, ibadah sunnah, ada pintu-pintu yang membuat kita terhubung terus dengan Allah di dalam kehidupan kita yang berubah terus ini. Nah, satu hal di antara rahasia takdir, kenapa takdir ini kok berubah terus ya setiap saat, nggak pernah berulang takdir itu. Takdir itu nggak pernah berulang, terus berubah setiap detik, mungkin setiap 0, sekian miliar detik berubah terus, supaya kita menyadari hadirnya Allah di balik perubahan-perubahan tadi. Bukan untuk yang lain sebenarnya, hanya untuk menunjukkan, hei hambaku, aku ada. Berubah lagi, hambaku itu aku tadi, hambaku iku. Kita ini kadang-kadang dengan perubahan itu puyeng, ya, mumet. Loh kayak gini, wah ini lagi masalahnya, wah ini lagi. Padahal kalau kita menyadari, loh ada engkau Allah, ada engkau lagi, ada engkau lagi. Merdeka kita dengan perubahan-perubahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perjuangan mujahadahnya para aulia, para sufi itu ya, bagaimana aku menjadi as-sidqu fil ubudiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inku, ini benar-benar mewujud, ya, mewujud tahqiq, mewujudkan secara benar. Dan bagaimana wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ketika kita mengatakan memohon pertolongan, itu pasti kita sedang fana sebenarnya, gak berdaya, gak punya apa-apa kita. Nah, di situ lalu kita mengatakan, ya Allah, ini semua engkau, semua engkau. Itu namanya kalau dalam bahasa sufi, ketika orang menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, as-sidqu fil ubudiyah ini namanya wahdah fil kathrah. Wahdah, dia satu-satunya, ya, satu-satunya, satu-satunya dalam banyak. Dalam banyak itu bukan dalam banyaknya keragaman wujud, ini bukan. Dia banyak di dalam, di balik
yang ada ini, yang berbagai-bagai ini, ada asma sifat yang banyak, tapi dia juga esa dalam segala-galanya. Allah itu kalau memberi rizki contohnya kepada kita, itu Allah sendiri loh yang memberi. Jangan sampai oh itu pasti lewat malaikat, nanti malaikat dilewatin sawah, sawah dilewatkan petani, tukang beras, baru nyampe kita itu. Tidak, Allah direct, langsung. Allah sendiri yang memberi, karena dia wahdahu la syarikalah dalam segala hal. Wahdahu la syarikalah itu dalam segala hal. Ini pada iyyaka na'budu itu begitu. Kita mewujudkan wahdahu fil kasroh ini perlu perjuangan betul. Ya Allah, ini Engkau Allah. Kita mengatakan begitu ketika enak, ketika enggak enak, wah itu gara-gara tetangga, gara-gara saudara, gara-gara orang itu, orang ini. Bukan Allah. Allah tersingkir begitu saja. Al-qiyam bihukukir rububiyah. Ini namanya wa iyyaka nasta'in. Ini namanya al-kasrah fil wahdah. Kebalikannya, banyak dalam satu. Jadi begini nih, ini gambarnya begini gambarnya. Ketika menanjak, ini namanya wahdah fil kathroh. Naik nih, tarokki, naik kemana? Menuju kepada Allah, meninggalkan hal yang banyak tadi, hanya kepadamu satu-satunya. Mi'raj, Anda Mi'raj nih. Mi'raj ini wahdahu, Engkau satu-satunya Tuhan. Begitu ketemu Allah liqa di sini, rupanya belum selesai, harus ada turun. Tanazzul. Inilah disebut kasroh fil wahdah. Kemana ini? Di dunia turun di dunia, tetapi billah. Ketika di sini minallah, naik. Terakhir puncaknya aku harus turun, tapi billah turunku bersama Allah, aku turun ke dunia rahmatan lil alamin. Itu kan di sini ya, rahmatan lil alamin, karena billah. Ya Allah, kerja mengatur kehidupan, menghadapi masalah, menyelesaikan masalah ini billah, bersama Allah. Di balik ini yang ada Engkau, soalnya Allah. Engkau ini adanya, namanya banyak dalam satu. Banyak dalam satu. Ini hubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini seseorang ketika memahami, oh
itu ya yang dicari para arifun. Dia praktekin. Setelah itu apa? Setelah itu kita menghadapi berikutnya. Basatoka kaila yubqika ma'al qabdi wa qabadaka kala yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna lidunah. Ini soal makom qobet dan baset. Ada dua makom yang namanya makom qobet, al-qabdu wal bastu. Al-qabdu itu suasana tercekam, rasanya menyedihkan, menyakitkan, ya, itu suasana qobet. Itu seperti kita digenggam oleh Allah. Suasana kita nggak berdaya, nggak berkutik, namanya digenggam oleh Gusti Allah. Al-qabdu. Al-bastu itu begini, Gusti Allah lagi begini, melapangkan semuanya. Kok enak ya, indah, rasanya nyaman, zikir enak, ibadah enak, asik semuanya. Al-bastu. Bagaimana sebenarnya dibalik ini semua? Basatoka kita yubgika ma'al qabd. Allah tiba-tiba melapangkan, ya, melapangkan jiwa Anda supaya Anda tidak terjebak, ya, kayak yubgika, terjebak, terdiamkan terus menerus ma'al qabdi, dalam situasi Anda tercekam. Biasanya begini, orang tercekam lebih dekat dengan Allah. Nah, ini kalau caranya begini, logikanya, kalau begitu hambaku tak cekam aja semua biar dekat semua dengan aku. Sebab kalau saya beri rasa lapang, lupa semua kepadaku. Tapi tiba-tiba Allah membuka, lah lapang, ya. Kaila yubqika ma'al qabdi, supaya kita pun di suasana basit, dilapangkan, tetap bersama Allah, dilatih oleh Allah terus di suasana lapang. Aku masih terus dengan dia. Begitu juga sebaliknya, wa qabadaka kaila yubqika mas, dalam suasana lapang tiba dicekam oleh berbagai masalah, ya, utangnya banyak, kemudian keluarganya sakit, usahanya gagal, suasana qabd. Oleh Allah diciptakan tiba-tiba. Kenapa? Supaya dia tidak terlena ketika dalam suasana baset, dikobet lagi. Nah, dua pasangan ini dibangun oleh Allah untuk apa? Allah supaya bisa mengeluarkan hambanya ini dari jebakan dua-duanya. Maksudnya apa? Kaila takuna li syai'in dunah, dikeluarkan oleh Allah dari suasana qobet maupun baset. Bukan bagaimana kamu sabar di dalam qobet itu, wahai hambaku, juga bukan soal syukur kamu di suasana baset, wahai hambaku, tetapi tujuanku aku menciptakan dua situasi ini supaya engkau hambaku tetap padaku terus menerus, tidak menengok yang lain, tidak menengok enak dan tidak enak, suka dan duka, asik dan mencekam. Bukan itu, tapi tetaplah aku saja yang kau pandang hambaku. Sebenarnya itu. Jadi oleh karena itu
Ya, kita terus-menerus berdoa semoga dikeluarkan dari dua situasi itu. Karena manusia kalau masih terus masuk dalam lingkaran dua situasi itu, nah nanti bingung, Tuhan kenapa ini sudah bahagia enak, tiba-tiba kok engkau cekam aku dengan masalah yang tiba-tiba mendadak tanpa babi ibu itu misalnya. Padahal aku berdoa berbulan-bulan supaya bahagia seperti ini Tuhan. Tiba-tiba dalam kondisi tersekan, loh plong. Orang kadang-kadang plong tanpa tahu dari mana hatiku kok plong ya. Nah, jadi itu cara Allah justru mengeluarkan kita dari dua situasi itu, supaya kaila takuna li syai'in dunah, tidak ada sesuatu apapun selain hanya Allah saja. Nah, maka zikir, sholat supaya hanya Allah saja. Oleh Allah nanti diturunkan lagi, taroki tadi, naik, turunkan. Apakah sudah selesai ketika diturunkan? Enggak, dinaikin lagi. Kualitas naiknya berbeda dengan kemarin. Turun lagi, kualitas turunnya beda lagi. Terus malantihaa ini. Dan itu yang disebut nikmat sebenarnya. Ya, nikmat. Kita itu merasakan nikmatnya sesuatu yang nikmat betul. Nikmatnya seger. Itu baru nikmat betul ketika kita haus, panas, dahaga. Coba kalau nggak ada panas, nggak ada dahaga, seger itu juga nggak ada. Gitu loh. Semakin dahaga, semakin seger lagi. Digitukan oleh Allah. Sebab apa? Nikmat di akhirat yang disebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar, itu harus dilatih. Harus dilatih. Sampai minum minuman surga sekarang ini bisa pingsan sampai saking enaknya itu. Orang itu saking enaknya bisa pingsan. Nabi Musa itu sekilas sujud dan berteriak wa kharra sa'iqa, menjerit. Itu menjerit enak apa menjerit takut ya? Jangan-jangan memang saking indahnya cahaya Allah menjerit gak kuat, semaput beliau. Nah, jadi karena itu yang kuat menampung fadl, rahmat, nikmat, balasan besok yang sesungguhnya itu hanyalah negeri akhirat. Negeri dunia ini nggak mampu. Nah, baru atharnya saja, cahaya yang dikit banget itu sudah bikin hancur segala-galanya. Ya, apalagi kalau diberikan semuanya oleh Allah kepada Anda, habis. Dunia hancur, semesta ini hancur. Oleh karena itu ada dua proses hancurnya alam semesta ini. Bisa karena gelap, bisa karena terang. Terang yang penuh bisa membuat kiamat. Gelap yang total bisa membuat kiamat. Cuma nasib dunia ini, nasibnya dunia itu su'ul khotimah, justru ketika gelap total, bukan ketika terang total. Nah, ya, ketika tak satupun orang beriman, tidak satupun orang yang menyebut Allah, 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 gelap dunia, kiamat. Nah, tapi kalau seluruh dunia Allah, semua, kiamat juga, nggak kuat dunia ini.
Jadi kalau hari ini masih ada separuh gelap, separuh terang, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, ya Allah bikin rencana luar biasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini gambaran mengenai para khawas ya, orang-orang khusus di hadapan Allah, di mana istawa jadi seimbang antara qobed dan baset. Itu berarti dia telah keluar dari qobed dan baset. Seimbang antara sukses dan gagal, itu berarti seseorang telah keluar dari situasi sukses dan situasi gagal. Keluar kemana? Ya keluar kepada yang menciptakan gagal dan sukses, yaitu Allah. Nah itu, inilah di Al-Quran digambarkan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan malam ke dalam siang, ya, malam dimasukkan ke dalam siang. Apa itu? Yaitu situasi hati kita. Siang itu terang, malam itu gelap. Terang itu gambaran mengenai tindakan kebajikan, amaliyah, ibadah, nahar. Tapi oleh Allah dimasuki malam, dimasukkan. Rupanya yang tersembunyi di balik ibadah, di balik kebaikan tadi, kebusukan kita. Ada riak, ujub, takabur, gak ikhlas, macam-macam. Itu namanya malam dimasukkan dalam siang. Begitu juga wa yulijun nahara fil laili, siang dimasukkan malam. Ini orang maksiat saja, hidupnya berantakan, gak karuan, zikir gak pernah, tobat gak pernah, semuanya. Ternyata Allah sedang memasukkan siang di situ. Habis itu dia tobat, dekat dengan Allah, ahlu zikr, ahlu ta'ah, ahlul qurbah. Loh, luar biasa nggak itu? Apa? Sebenarnya ada hukum fisika lain, ada hukum metafisis berupa nuruhu, cahaya Allah itu kadang-kadang dimasukkan oleh Allah di balik maksiatnya seseorang. Dan sebaliknya, kadang-kadang maksiat, dosa itu dimasukkan oleh Allah di dalam ibadahnya seseorang. Nah, jadi dari situ kita lalu kembali, ya Allah, itu Engkau juga Tuhan yang bikin siang, Engkau bikin malam, Engkau memasukkan siang, memasukkan malam, Engkau juga. Kalau begitu, orang menyadari kepada musabbibul asbab, sang penyebab sesungguhnya kan Engkau juga Allah. Lalu orang sadar, dia mau, ini menjadi krusial di dalam hidup ini, ketika manusia itu merasa menjadi sebab, ya, bukan Allah sebagai penyebab, tapi manusia itu sendiri merasa menjadi penyebab. Dari situlah awal konflik manusia dengan sesama, konflik dia dengan dirinya sendiri, konflik dia dengan Tuhan. Konflik dia dengan Tuhan apa? Tuhan, kan kita sama-sama sebagai penyebab. Wah, kenapa aku sudah menuruti caramu kok sebabmu tidak mengikuti sebabku? Nah, dibalik oleh dia. Konflik dia dengan alam. Oh, saya sudah menciptakan alat ini, alat itu, ini. Kok masih seperti ini ya jadinya? Dengan segala pengetahuan, karena dia merasa menjadi penyebabnya. Penyebabnya kan teoriku, praktekku, ini dan seterusnya. Apalagi konflik dengan dirinya sendiri.
dia merasa sudah melakukan ini, melakukan itu, kok nggak berakibat seperti yang dia inginkan. Nah, berantem dengan dirinya sendiri dia. Maka semua ini untuk mengembalikan kita kepada musabbibul asbab, Allah yang menciptakan. Di balik sebab, rangkaian sebab-sebab itu ada Allah semua. Bukannya Allah menciptakan es saja, itu nanti yang membuat hujan angin, yang mengarahkan ke daerah sana atmosfer ini, yang membuat banjir, tidak. Oh ini sawah ini, sungai ini, tidak begitu. Allah mengikuti rangkaian semuanya, di balik itu semuanya. Jadi ini ada kotoran. Kenapa harus kita bersihkan kotoran itu? Pertanyaannya, lah di balik kotoran ini kan ada Tuhan. Kalau saya bersihkan gimana ini? Nah ini logika yang keblinger ini nanti. Sama saja Anda berjalan di jalan raya, nggak berani keluar Pak saya dari rumah. Kenapa? Itu semut-semut bertasbih, nanti kalau saya nginjek semut gimana Pak? Gitu. Ini pikiran kita keblinger bisa begitu, ya, bisa seperti itu. Jadi karena ini najis, di balik najis itu ada nama Allah. Nama Allah seperti yang maha adil, yang maha memaksa. Itu wujudnya ya hal-hal yang kotor nantinya. Dalam tindakan manusia, hal-hal yang berupa maksiat, pengingkaran, itu sifat adilnya Allah tampak di situ semua. Jadi harus dibersihkan karena Allah memerintahkan. Di balik sifat adilnya Allah ada sifat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ada di mana? Ada di balik membersihkan itu najis tadi. Maka Imam Junaid al-Baghdadi kalau nggak salah, beliau mengatakan seseorang benar-benar menjadi sufi ketika dia melewati istana dan melewati kandang babi, sama saja. Nah, itu sama saja. Bukan ketika melihat babi, najis melihat istana yang harum, waduh asik lah, itu namanya nggak seimbang, itu ya seperti itu ya. Makanya beliau mengatakan as-sufi kal ard katurab, sufi itu seperti tanah, diinjak oleh orang zalim, oleh orang ahli ibadah, oleh siapa saja, nggak pernah protes dia. Itu tanah itu dihujani air suci, air kencing hari ini, nggak pernah protes dia. Itu karena si tanah sudah kembali kepada sang pencipta tanah. Dia menyadari, ini darimu semua kok Tuhan, sama kata si tanah. Nah ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu al-arifun idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Para arifun, para aulia itu ketika diberi keleluasaan, kelapangan, kemudahan, enak, itu bagi mereka itu lebih mengkhawatirkan dibanding ketika dikobet, dibanding ketika diberi masalah. Karena apa? Kalau diberi masalah mesti kembali kepada Allah. Coba kalau diberi keleluasaan, kenikmatan, wah sih. Nah, jangan-jangan saya lebih banyak kembali kepada selain Allah. Nah itu. Jadi wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Tidak ada
sangat sedikit sekali orang yang bisa berpijak pada adab bersama Allah di dalam suasana baset. Ya, sedikit, jarang, maksudnya sekali orang ketika diberi peluang itu hatinya tetap ingat Allah, seperti ketika di qobet, seperti ketika diberi kesusahan. Jarang kan orang ketika diberi susah nangis pada Allah, dekat, diberi kebahagiaan masih nangis enggak dia? Enggak. Jadi memang jarang ya orang diberi baset itu tetap berpijak adab, merasa di hadapan Allah terus, jarang. Illa qalil, kata beliau. Nah, jadi jangan terlalu susah-susah banget ketika diberi susah, karena diberi susah lebih membuat kita tetap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bastu ta'khudun naf minhu hadzuha biwujudil farh wal qabdu la hadzu lin nafsi fih. Kenapa? Karena di al-basat, suasana diberi keleluasaan tadi, nafsu banyak mengambil alih peran di situ. Karena memang suasana basat itu lebih dijadikan selera oleh nafsu. Nafsu selalu mengatakan, aku pengennya di basat, aku nggak kuat di qobet. Nafsu selalu begitu. Sedangkan biwujudil farah, ada kegembiraan, kebahagiaan nafsu itu. Sementara qobet la hadza lin nafs fihi, di balik qobet itu nafsu tidak sama sekali berselera. Nah, pasti suasana yang tidak berselera membuat nafsu jadi diem. Tatma'innul qulub, itu namanya, bukan tatma'innul qulub, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah itu adalah nafsu yang sudah tidak memiliki selera. Nah, di suasana qobet itu semuanya nggak enak, makan nggak enak, ya. Anda diberi duit yang banyak oleh orang, tapi Anda dalam suasana duka, nggak berselera pasti. Itu untuk apa ini? Gitu. Nggak ada artinya semua. Orang ketika sedih itu nggak ada artinya semua. Karena nafsunya sirna ketika itu, ya. Dunia saja, waduh, saya nggak butuh ini Tuhan. Yang butuh bagaimana? Misalnya orang anaknya hilang, seorang ibu-ibu bayinya hilang gitu. Itu dikasih uang 1 miliar, dia nggak senyum, dia nggak berselera, dia, ya, aku lebih senang anakku ketemu. Nah, jadi ini demikian ya Bapak sekalian, hubungan qobet dan basat, dan proses-proses bagaimana para arifun menghayati qobet dan basat sampai bisa seimbang dan keluar dari lingkaran yang suka menjebak diri kita, ya. Qobet dan basat, suka dan duka, bahagia dan sedih, itu kan jebakan-jebakan sebenarnya di sini, jebakan psikologis yang sangat Allah tinggal nyatet ratingnya ketika qobet gimana nih, ketika basat gimana nih hambaku, kan gitu catatan itu sebenarnya.